Di antara dampak maksiat adalah urusan-urusannya menjadi berat. Urusan yang dijalani menjadi berat. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Tidaklah dia mengarah menuju kepada suatu urusan kecuali dia dapati urusan tersebut terkunci, tertutup. Dia tidak bisa menembusnya. Au muta'assiran alaih, atau menjadi sangat berat bagi dia. Ya. Mungkin dia tidak tertutup tapi berat, dia jalani dengan penuh keberatan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Ibnu Qayyim kemudian berdalil, kok bisa demikian, maksiat membuat repot urusan. Beliau berdalil dengan mafhum mukhalafah. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya, faman attala taqwa ja'ala lahu min amri usra. Maka siapa yang mematahkan ketakwaan, ya, tidak menjalankan ketakwaan, maka Allah akan buat urusannya menjadi berat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, berikan solusi baginya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat dalam surat yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, dalam surat At-Talaq juga. Jadi Allah sebutkan dua. Sebelumnya Allah mengatakan, atau 3 ayat yang terkait dengan hal ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ada solusi. Apapun masalah, kalau seorang bertakwa pasti ada solusi. Enggak mungkin enggak ada solusi. Kalau enggak ada solusi berarti dia tidak bertakwa. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Asal dia bertakwa. Kalau tidak dimudahkan berarti ketakwaannya dipermasalahkan. Yang ngatur alam semesta siapa? Allah. Dan kita diurusin oleh Allah detail, person-person, per orang demi per orang. Ya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah sama seperti Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah mengurusi setiap jiwa, kita diurusi satu persatu. Bukan Allah urusin kita secara global, enggak. Satu persatu kita diurusin. Saya diurusin, anti diurusin, antum diurusin, masing-masing urusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertakwa, Allah pasti tahu. Dan Allah pasti memberikan solusi, dan Allah pasti memudahkan urusan. Kemudian dalam surat At-Talaq juga Allah mengatakan, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi Ibnu Qayyim berdalil dengan mafhum mukhalafah. Kalau takwa memberikan kemudahan, berarti kebalikannya, siapa yang tidak menjalankan ketakwaan, perkaranya akan sulit. Solusi tidak ada. Setelah kesulitan datang kesulitan yang lain. Jadi kalau bertakwa tadi Allah berikan makhraja, yaitu jalan keluar. Kalau bertakwa Allah memudahkan urusan. Kalau bertakwa setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau tidak bertakwa tidak ada solusi. Solusi tidak ada. Sana kemari tidak ada solusi. Yang kedua, tidak dimudahkan urusan. Yang ketiga, bukan setelah keburukan, setelah kesulitan ada kebaikan, ada kemudahan. Bukan setelah ada kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kesulitan lagi yang berikutnya. Bagi yang tidak bertakwa. Wa ya lallahil ajabu kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'saratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Maka sungguh menakjubkan bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan depan dia ternyata tertutup. Banyak pintu kebaikan tertutup, dia mau begini enggak bisa, dia mau begitu enggak bisa. Kemudian jalan-jalan menuju kebaikan berat bagi dia, diberatkan, repot. Kemudian dia tidak tahu apa sebabnya bisa mengalami demikian. Min aina utiya, dari mana kok bisa saya mengalami ini semua? Harusnya dia ngerti itu semua akibat maksiat yang dia lakukan. Jangan kemudian dia salahkan sana, salahkan kanan, salahkan kiri, depan belakang dia salahkan semua, orang sekitarnya dia salahkan semua, itu salah. Dia salahkan dirinya dulu terlebih dahulu. Mungkin saya bermaksiat. Banyak Ibnu Qayyim mengatakan aneh, ada orang sulit menghadapi kondisi-kondisinya, kemudian dia bingung, kok bisa begini, kok bisa begini. Seperti dalam Al-Quran, qultum anna hadza, kok bisa terjadi demikian? Qul huwa min indi anfusikum, itu semua dari diri kalian. Maka kalau seorang mendapati kesulitan, hendaknya dia segera bertobat dan segera beristighfar, ya. Ini perlu kita perlu sadari dalam kehidupan ini. Terkadang kalau kita lupa dengan Allah,
mungkin sering bermaksiat, akhirnya banyak kesulitan kita hadapi. Makanya jangan kita, istri kita, anak kita ingatkan, kalau urusan susah kamu istighfar. Pasti kamu ada masalah. Jangan ragu-ragu, kaitkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok ini susah, mau urusan kok susah. Kamu ada masalah, segera istighfar. Kamu pasti nonton yang enggak, kamu pasti dengar yang enggak. Coba lihat HP-nya, coba lihat laptopnya, coba lihat iPad-nya, coba lihat tab-nya, apalagi mau dilihat. Pasti kamu ada masalah. Kenapa sulit? Ya. Mau istri kita, mau kita sendiri, mau anak kita, adik kita, nasihati. Banyak istighfar. Coba kamu kembali kepada Allah. Karena Allah sudah janji kalau bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya. Ya, dimudahkan urusannya. Kalau ternyata dipersulit, ini berarti mungkin ada penyakit hati, mungkin ada maksiat yang dilakukan ketika bersendirian yang tidak diketahui oleh orang lain.